tata cara sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tata cara sholat Isya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk kepada materi, kita harus mengetahui apa itu sholat Isya dan kapan waktu pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Isya itu merupakan salah satu dari sholat fardu 5 waktu yang jumlah rokaatnya itu adalah 4 rokaat yang dilakukan pada waktu Isya. Dalam fikih itu sendiri, arti dari fardu itu adalah suatu kewajiban yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu mendapat dosa. Itu namanya fardu. Nah, kapan waktu pelaksanaan dari sholat Isya itu sendiri? Waktunya itu adalah wa waktuha min ghiyabis syafaqil ahmar ila tulu'il fajri syadiqi, yaitu dari ghiyabis syafaqil ahmar, hilangnya cahaya mega-mega merah, ila tulu'il fajri syadiqi, sampai terbitnya fajar syadiq. Artinya sampai terbitnya cahaya yang menyentrong, yang melintang di arah timur. Nah, fajar syadiq itu sendiri merupakan sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Itu namanya fajar syadiq. Dengan terbitnya fajar syadiq ini merupakan tanda awal waktu bagi sholat subuh. Fajar sendiri itu artinya adalah cahaya yang memancar, sedangkan syadiq itu artinya benar-benar. Artinya benar-benar fajar, bukan fajar bohongan. Karena dalam istilah fikih itu ada 2 jenis fajar, yaitu fajar syadiq dan fajar kidib. Nah, bentuk dari fajar kidib itu sendiri melonjong ke atas, sedangkan fajar syadiq itu menghampar atau membentang ke sekeliling. Artinya vertikal bentuk fajarnya itu, seperti sentrongan cahaya mendatar. Sedangkan fajar kidib itu sendiri melonjong ke atas. Artinya hanya fenomena alam semata yang hanya terlintas sementara. Dan setelah itu tidak ada matahari yang muncul, karena fajarnya itu merupakan fajar kidib, fajar yang bohongan. Sedangkan fajar syadiq itu adalah fajar yang memancar sebagai tanda bahwasanya ada matahari yang akan terbit. Itu fajar syadiq. Nah, setelah itu kita akan membahas tata cara sholat Isya. Sebelum sholat, kita diharuskan berdiri, karena berdiri itu merupakan salah satu dari rukun sholat itu sendiri. Nah, berdiri ini wajib dilakukan dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, jika tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, terlentang. Jadi pertama-tama kita harus berdiri tegak menghadap kiblat. Arah kiblatnya itu berada di arah barat, agak condong ke arah kanan. Setelah itu kita mempersiapkan niat. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Sedangkan melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat was-was. Nah, setelah itu barulah dimulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat, mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu takbiratul ihram, ruku, iktidal, dan bangun dari tahiyat awal. Nah, itu disunahkan mengangkat tangan. Nah, takbir selain dari keempat tempat tersebut tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika takbir intikal ketika akan sujud, itu tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Jadi 4 tempat yang diperkenankan atau disunahkan mengangkat tangan. Nah, setelah takbiratul ihram, itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Ini merupakan posisi bersedekap.
Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat, artinya tidak boleh ditinggalkan, berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah, ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau sir, suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar, apabila sholatnya itu menjadi imam, itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan, sunnah hayat ini, membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat yang harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Tangan kanan memegang lutut kanan, dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar, diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas, ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing.
Ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tuma'ninahnya juga. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tuma'ninah merupakan salah satu rukun dari sholat yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tuma'ninahnya. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai, yaitu dahi beserta hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tuma'ninah sejenak. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tuma'ninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertuma'ninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap, langsung membaca surat Al-Fatihah yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, sama seperti pada rokaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah membaca surat pendek, kemudian ruku. Disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Dalam ruku itu sendiri, disunahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal, disunnahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal, takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Langsung sujud. Posisi dalam sujud itu, ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak, berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara 2 sujud. Saat duduk di antara 2 sujud itu disunnahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat awal. Nah, dalam duduk tahiyat awal ini, posisi duduknya posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian, bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Nah, dalam tahiyat awal itu bacaan tasyahud awal ini hanya sampai kepada salawat kepada Nabi. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan takbir qiyam atau takbir intikal Allahu Akbar. Nah, ketika takbir intikal atau takbir qiyam, yaitu takbir bangun setelah duduk tahiyat awal, ini disunahkan mengangkat tangan seperti halnya saat takbiratul ihram, sejajar pundak atau telinga. Lanjut berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. Nah, dalam posisi berdiri,
Ketika rakaat yang ketiga, ini posisinya bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk rakaat yang ketiga tersebut tidak disunahkan membaca surat pendek. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah itu langsung takbir intikal untuk ruku di rakaat yang ketiga ini. Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Kemudian ruku. Disunahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Nah, setelah itu, bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal, disunahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara 2 sujud. Saat duduk di antara 2 sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Posisinya kembali bersedekap. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk rakaat yang keempat ini sama seperti rakaat ketiga, tidak disunahkan membaca surat pendek. Yang disunahkan membaca surat pendek itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Oleh sebab itu, setelah membaca surat Al-Fatihah, langsung takbir intikal Allahu Akbar, kemudian ruku. Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak. Nah, setelah itu
bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal, disunnahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal, takbir intikal lagi, Allahu Akbar, langsung sujud. Disunnahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Untuk duduk di antara 2 sujud, disunnahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa, diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya, duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan, sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.